Jadi tips yang pertama itu kalian harus tahu penyebab lemak itu apa. Apa kalian udah tahu? Hai guys, kenalin, nama aku Akil. Di sini aku akan membahas tentang kisah suksesku dalam diet dan aku berhasil turun 20 kg dalam kurun waktu 4 bulan. Mau tahu caranya? Let's check it out. Nah, pertama kali aku memutuskan buat diet itu tahun 2020, tepatnya bulan Maret. Itu waktu awal-awal corona masuk di Indonesia. Dan aku start dari berat badanku seberat 85 kilo sampai Agustus 2020 berat badanku udah turun sampai 20 kg menjadi 65 kg. Cepat sih menurutku. Sampai teman-temanku kan kita jarang ketemu offline gitu. Karena kan PPKM dan sebagainya, ada batasan-batasan waktu PSBB itu. Jadi teman-temanku, tetanggaku yang jarang ketemu aku kaget lihat aku. Dikiranya aku sampai kayak orang sakit. Habis sakit apa? Kamu kenapa? Gitu guys. Dikiranya aku habis sakit keras. Padahal ya berjuang keras. Dan awal mula aku memutuskan buat diet itu karena aku ngerasa badanku ini udah gak enak banget, udah terasa berat banget. Terus sendi-sendi di jari ini udah sering gak enak banget, sakit-sakit, sering kesemutan, juga sering kram gitu. Jadi udah gak enak banget. Faktor kedua itu agak aneh sih, tapi ya ini emang nyata. Jadi waktu itu aku emang habis ditolak sama cewek, dan itu aku agak stres. Dan aku balas dendamnya, aku bilang ini balas dendam ya, karena aku pengen buktiin pada cewek itu kalau aku punya nilai buat jadi pasangan. Oh my god! Wow! Nah, tapi sekarang aku udah punya cewek. Seriously, what the fuck are you doing? Sekarang langsung aja ke tips dan trik dietku yang aku jalani sehingga aku bisa turun berat badan hingga 20 kg selama 4 bulan. Tips yang pertama itu kalian harus tahu penyebab lemak itu apa. Kalian udah tahu? Jadi penyebab lemak sebenarnya itu berasal dari glukosa atau karbohidrat atau makanan yang mengandung glukosa yang tinggi. Dan kandungan makanan tersebut, glukosa itu jika berlebihan dalam tubuh kita akan dirubah menjadi glikogen, dan jika tubuh kita terlalu banyak glikogen, tubuh akan merubah glikogen tersebut menjadi lemak tubuh, sehingga bisa dikatakan lemak pada tubuh kita itu merupakan energi yang berasal dari makanan yang banyak mengandung glukosa atau makanan yang terlalu banyak mengandung karbohidrat. Contohnya nasi, tepung yang mengandung tepung itu kandungannya sangat tinggi akan glukosa itunya. Aku diet, aku minim sekali makan nasi. Mungkin aku makan nasi itu cuman 2-3 sendok aja tiap aku makan. Dan aku lebih banyak makan buah dan sayur ketimbang nasi, karena buah dan sayur itu ya sangat baik bagi tubuh dan dicernanya sama tubuh ini cepet banget. Dan mungkin sayur-sayur yang aku konsumsi ya, yang aku konsumsi waktu itu biasanya makan sawi putih atau sawi daging itu, kemudian toge, kemudian kangkung atau daun telor rambak itu ubi jalar kalau orang luar Jawa Timur kalau nggak tahu telor rambak itu ubi jalar. Jadi aku sering makan rebusan sayur-sayuran itu dan aku kasih bumbu pecel. Kemudian untuk lauknya aku biasanya makan telur rebus atau telur dadar. Memasak telur itu tanpa menggunakan minyak goreng. Jadi aku biasanya pakai teflon dan langsung aku
masukin telurnya, apinya aku pakai sangat-sangat kecil, jadi bisa matang, nggak gosong gitu guys. Biasanya aku juga makan ayamnya, tapi ayam dada, karena ayam dada ini kandungan lemaknya sangat sedikit sekali, sehingga ini sangat cocok untuk makanan diet. Dan untuk jam makannya pun aku biasanya makan start itu mulai jam 12 siang ya, sama jam 6 sore. Udah 2 kali aja sehari aku makannya. Dan makanannya ya yang aku sebutkan tadi, banyak buahnya, nasinya sedikit banget. Aku biasanya banyakin makan di lauknya. Jadi misal makan telur ya, aku biasanya pakai 2 telur gitu. Kalau nggak gitu, kalau makan dada ayam ya 1 dada ayam, jadi lebih banyak lauknya daripada nasinya. Ingat ya, pokoknya kalau mau diet jangan makan makanan yang diolahnya dengan cara digoreng, terutama dengan minyak kelapa sawit. Hindari itu guys. 1. Yang kedua, kurangi makan makanan yang mengandung tinggi gula atau mengandung tinggi karbohidrat, kayak nasi putih, tepung-tepungan gitu. Itu hindari. Kalau bisa jangan makan sama sekali. Boleh makan lah, tapi dikit banget, dibatasi banget. Biasanya buat menggantikan gula, kan tubuh kita kan tetap butuh gula ya. Nah, tapi aku sebisa mungkin menghindari makan nasi dan makan tepung-tepungan. Makan nasi cuma 2-3 sendok aja tiap kali makan. Nah, kalau habis olahraga gitu, olahraga berat, habis jogging, push up, sit up, pull up gitu, konsumsi madu TJ guys. Jadi madu TJ ini fungsinya buat gantiin gula darah kita, karena tubuh kita itu tetap perlu gula, tapi kalau kelebihan ya itu gak baik buat tubuh kita. Buat kalian yang baru awal-awal mulai pengen diet, yang biasanya suka makan banyak banget, kalian jangan langsung niru aku ambil cuma 2 atau 3 sendok nasi. Aku yakin kalian gak bakal kuat. Jadi kalian bisa berproses. Maksudnya itu misal sekarang pertama kali ya ambil 10 dulu, 10 sendok nasi, kemudian dikurangi 8 kurangi 6 kurangi 4 kurangi 2 gitu. Bertahap aja, pelan-pelan. Buat kalian yang gak suka sayur-sayuran, usahakan makan buah-buahan, perbanyak makan buah-buahnya aja. Tapi harus sebisa mungkin tetap makan sayur. Kalau saranku sih gitu. Nah, untuk aku konsumsi suplemen pengurus atau obat-obatan diet gitu, enggak sama sekali. Aku enggak konsumsi itu sama sekali. Jadi aku murni dari makanan aja sama olahraga yang rutin, itu aja. Mungkin ini suplemen yang aku pakai bukan suplemen ya sebenarnya, apa ya, jamu lah, bisa dibilang jamu aja ya. Jamu yang aku pakai buat dopingku selama diet itu, aku cuma pakai madu TJ itu kalau aku habis olahraga berat. Kemudian kalau aku biasanya kalau mau tidur, biasanya sama pagi gitu sebelum makan malam, itu aku malah minum ini, lemon anget. Jadi lemon itu diperes, nanti dikasih air hangat, udah minum itu aja. Kalian bisa tambahkan madu, tapi aku biasanya kalau minum madu dulu baru minum itu. Jadi madunya aku nggak aku campurin sama lemonnya. Apa kakak nggak bosan makan sayur-sayuran gitu terus? Ya bosen, tapi gimana ya, kita kan berusaha. Nah, kalau caraku buat menghindari bosan makan sayur itu, aku biasanya ambil cheating day. Cheating dayku itu hari Sabtu atau hari Minggu, atau 2 hari ini aku biasanya ambil cheating day. Jadi aku bebas makan semauku, sepenginku. Misal biasanya kan nggak pernah makan es krim, nggak pernah makan
apa gitu. Nah itu aku makan itu guys, tapi tetap nggak berlebihan, tetap aku atur porsinya, jadi nggak sia-sia olahragaku sama kalori defisitku selama seminggu itu. Jadi tubuh akan tetap turun berat badannya. Kalau dari yang aku baca sih, ini trik dietku ini itu masuk kategori diet keto, yaitu mengurangi karbohidrat dan gula, konsumsi gula. Kemudian ini juga masuk ke intermittent fasting. Jadi intermittent fasting ini kayak orang puasa guys. Makanya kan jam 12 siang, kemudian makan lagi nanti jam 6 sore. Jadi ini kombinasi antara diet keto sama intermittent fasting. Nah, aku rasa itu tips diet dari aku. Yang penting kalau mau diet, satu niat, kemudian cara-caranya udah aku kasih tahu, tinggal kalian jalanin, kalian lakuin, konsisten, sabar berproses, maka insya Allah akan kurus. Yakin aku kurus, kalian bakal kurus. Semua butuh proses guys. Oke, layaknya kupu-kupu juga butuh waktu biar dia bisa jadi kupu-kupu, yang dimana berawal dari ulat jadi kepompong berproses, kemudian baru jadi kupu-kupu. Oke, semangat buat kalian yang mau diet. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini guys. Thank you.